Trik licik mereka berusaha mengadu domba UGM dan Pak Jokowi serta berniat memojokkan kedua pihak tersebut. Akhirnya ketahuan dan gagal total. Pihak UGM angkat bicara mengenai kekisruhan baru yang diciptakan oleh orang-orang ini. Trio RRT, Rismon, Roy Suryo, Tifa. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Trio RRT itu adalah alumni UGM dan mereka punya motif ingin mengembalikan marwah kampus mereka agar tidak lagi tercoreng karena ada dugaan salah satu alumninya bermasalah. Dan ini akhirnya kan akan menjadi seperti pepatah lama ya, tinta setitik rusak air susu sebelanga. Jokowi yang setitik rusak alumni UGM seluruhnya. Nah, nggak mau kan kalau begitu ya kan? Seluruhnya dong, bukan UGM ya. Ya. Ada lagi? Ya. Disebut ada dugaan oknum anggota polisian gitu yang terlibat dalam upaya pembungkaman ini. Nah, kronologisnya dari Polsek. Memang ada upaya hukum dari Bang Roy Suryo CS gitu untuk melaporkan ke Propam misalkan. Ya, yang jelas yang pertama kami sudah himbau kepada Pak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo agar benar-benar presisi, Pak. Jadi masuk presisi itu jangan salah ya, orang sedang menjalankan kemerdekaan berpendapat lalu dianggap itu kejahatan sehingga perlu dibungkam agar tidak menjadi penjahat. Tidak. Jadi menulis buku itu bukan kejahatan, menyampaikan isi buku juga bukan kejahatan, bahkan mempublikasi kesimpulan dari buku itu termasuk menjual buku itu juga bukan kejahatan. Acara kemarin itu kan berkaitan dengan buku, bukan berkaitan dengan misalnya ya korupsi, ya mau korupsi, mau membunuh, mau memperkosa, mau mencuri, tidak. Itu berkaitan dengan launching buku yang diberi judul oleh Trio RRT itu dengan judul apa? Oh, itu beda bukunya ya, launching besarnya nanti tanggal 27 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 27 launching besarnya itu pra-launching besarnya lah. Ya, gitu. Soft launching ya, soft launching betul. Itu isinya semuanya dia. Dan kalau ada dokumen lain yang bisa untuk membantah, silahkan. Kalau ada penulis lain mau menulis, silahkan. Kalau ada peneliti lain yang ahli apapun lah, silahkan. Jadi ya argumen dibalas argumen, buku dilawan buku, bukan buku dilawan dengan penjara. Ya, gitu. Nah, ini pernyataan daripada Ahmad Khozinuddin. Ketahuan kan? Menyalahkan Pak Jokowi atas semua ini. Katanya, Pak Jokowi itu mengotori marwah dan martabat UGM. Mencoba mengadu domba hubungan antara Pak Jokowi dengan UGM. Merayu-rayu pihak UGM, membaik-baikin UGM agar mau mendukung mereka, mendukung suara-suara yang selama ini mereka keluarkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Seperti yang terbaru nih teman-teman, kejadiannya. Pihak Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa ini diusir dari UGM. Gegara menjadikan tempat tersebut untuk menerbitkan buku yang berjudul Jokowi's White Paper. Aduh. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, ini dia klarifikasi dari pihak UGM berikut ini ya. Rekan-rekan media, saya Imadi Andi Arsana, juru bicara Universitas Gadjah Mada. Saya akan menyampaikan siaran pers UGM terkait pembatalan acara di UC Hotel UGM tanggal 18 Agustus 2025. Berikut adalah 10 poin siaran kami. 1. UGM membenarkan bahwa UC Hotel UGM tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80 yang sedianya dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2025 pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. 2. UGM memiliki 2 alasan untuk mengambil keputusan ini, yaitu alasan yang bersifat 1. Prosedural, 2. Politis. UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung. 3. Secara prosedural, proses perencanaan acara Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80 yang akan dilaksanakan di UC Hotel UGM tidak sesuai dengan kaedah yang berlaku di unit usaha UGM sebagai lembaga pendidikan. 4. Saya akan sampaikan kronologi pemesanan kepada UC Hotel adalah sebagai berikut. A. Pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 13.25 WIB, seseorang yang mengaku bernama Aida menghubungi bagian pemasaran UC Hotel dan melakukan pemesanan ruang pertemuan untuk sebuah kegiatan.
B. Disampaikan oleh Aida bahwa kegiatan yang dimaksud adalah, saya kutip, Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80. C. Pihak UC Hotel merespons secara profesional dengan melakukan tanya jawab terkait dengan kebutuhan ruangan dan rincian kegiatan. Berdasarkan data yang diberikan oleh Aida, pihak UC UGM juga menyampaikan harga dan prosedur pembayaran. E. Di dalam perencanaan tersebut, pihak UC UGM menanyakan rincian kegiatan untuk memastikan dan untuk mengambil keputusan profesional. F. Aida menjawab bahwa acaranya adalah, saya kutip ini, pertemuan kecil untuk membahas acara besar yang mau diadakan di Jogja. Lebih lanjut ditambahkan bahwa, saya kutip lagi, panitia temu kangen silaturahmi tokoh Jogja mau rapat kecil persiapan acara hari ulang tahun kemerdekaan. G. Aida juga menambahkan bahwa sebelum acara, ketua panitia yang bernama Pak Bangun, mungkin maksudnya Bangun Sutoto, akan datang ke UC Hotel bersama pihak UGM. Pihak UGM yang dimaksud dikatakan adalah keamanan internal UGM, saya kutip ini. H. Hingga siaran pers ini dibuat, Pak Bangun Sutoto dan keamanan internal UGM tidak pernah datang ke UC Hotel untuk melakukan komunikasi atau konfirmasi lebih lanjut. I. Tanggal 17 Agustus juga di hari yang sama, UC Hotel UGM menerima bukti transfer uang yang dikirimkan oleh Aida dan dinyatakan sebagai pembayaran awal atau down payment. Dana tersebut sudah sekarang dikembalikan karena acara yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal. Nanti akan saya sampaikan lebih detail. Waduh, berarti sampai sejauh ini teman-teman, berarti pihak daripada Roy Suryo CS berbohong dong. Berbohong, awalnya kan ditanya itu, kegiatan apa? Apa ini acaranya, kegiatan kalian, memesan ini ruangannya, dan ternyata tidak sesuai. Mereka berbohong mengonfirmasi, makanya terjadilah kesalahpahaman ini. Yang kemudian hal ini dimanfaatkan oleh kubu Roy Suryo CS untuk mendiskreditkan atau menyudutkan, menyalahkan pihak UGM. Kenapa kami diusir? Coba kalau dari awal kan mereka-mereka ini jujur, menggunakan dengan ini tujuannya, kegiatannya ini, pastikan terjadilah diskusi dan pemaparan yang pas, jawaban yang pas dari pihak hotel tersebut dan bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih mendetail sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang seperti yang sudah terjadi. Jadi kuat diduga kalau mereka-mereka memang sengaja ingin membuat kegaduhan yang baru lagi. Hormati aspirasi setiap warga negara untuk mempertanyakan dan mempersoalkan isu apapun, namun menolak untuk dilibatkan dengan cara dan prosedur yang tidak semestinya. Nomor 6, UGM menerima berbagai informasi yang bisa dipercaya, termasuk undangan yang beredar di media sosial, bahwa ternyata acara yang akan berlangsung di UC Hotel pada pukul 14-17 WIB tanggal 18 itu adalah peluncuran buku dengan judul Jokowi's White Paper. UGM memandang acara ini bernuansa politis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan UGM tidak bersedia terlibat dan tidak bersedia memfasilitasi acara tersebut. Nomor 8, selain itu acara ini jelas berbeda dengan yang disampaikan di awal ketika melakukan pemesanan. Secara prosedural, ini merupakan kesalahan dan menjadi alasan administratif bagi UC Hotel UGM untuk melakukan penolakan atau pembatalan. Nomor 9, UGM mendukung keterbukaan dan pertukaran gagasan dan berkomitmen untuk berkontribusi positif untuk mewujudkannya. Di sisi lain, UGM bertanggung jawab untuk melakukan dan mendukung pertukaran gagasan yang sehat guna menjaga kondisi yang kohesif atau tenang di masyarakat. Nomor 10, bagi UGM, acara yang dimaksud di atas tidak menunjukkan keterbukaan dari awal dan berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, sehingga dengan ini UGM melakukan penolakan. Nah, clear ya? Inilah klarifikasi penjelasan dari pihak UGM mengenai playing victim yang dicoba dimainkan oleh kubu Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Yang kalau kita tahu kan ketika mereka tampil di awak media, berusaha menyudutkan pihak UGM. Seolah-olah semua ini adalah salahnya UGM, terlalu takutlah jadi ternaknya Mulyono lah. Dan banyak sekali tudingan-tudingan mereka, kekecewaan mereka
terhadap pengusiran mereka lah, istilahnya kita bilang. Lagian salah mereka itu dari awal tidak terbuka. Menyembunyikan tujuan yang sebenarnya mereka. Akhirnya kan dipermalukan seperti ini. Ya mau gimana? Nggak usahlah playing victim. Salah di kalian. Sudah ditanya baik-baik kegiatan apa, berapa orang, dan apa yang kalian gunakan, apa yang kalian bahas di sana. Tetapi kalian sembunyi-sembunyikan. Akhirnya ketahuanlah kalau ternyata bukan seperti yang disampaikan oleh mereka-mereka. Kegiatan itu melainkan untuk menerbitkan buku yang berjudul seperti yang disampaikan sebelumnya. Kita buat ya, kita cetak dengan dua versi. Satu tuh versi collectible, versi edisi collection, looks ya, dengan kertas premium, full colors ya, karena ini penuh dengan gambar-gambar yang warna-warni, dan kemudian 700 halaman, kertasnya juga premium. Kita jual seharga Rp500.000. Kemudian ada versi yang ekonomis ya, supaya rakyat Indonesia semua juga bisa memiliki. Kertasnya paper, kemudian color ya, black and white. Itu aja bedanya. Ya, kertasnya memang kertas standar, itu kita jual Rp250.000. Sama 700 halamannya sama. Jadi kawan-kawan semua ya, ini menunjukkan bahwa memang pembuatan buku ini nggak pakai bohir. Ya, betul. Karena itu karyanya dijual, ya kan? Untuk fundraising juga. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan berlanjut. Karena Dr. Tifa pernah mengatakan bahwa ini penelitiannya ini bisa berlanjut. Dan memang sifat penelitian itu kan begitu kan? Living research atau Ya, living research. terus menerus gitu. Ya. Alamat untuk memesannya di mana, Dok? Bisa di RH Channel, RH Channel ya, oke. bisa di Bali G, bisa Bali di G. Sentana, bisa di Langkah Update, Ya. bisa di DRPS, bisa di mana lagi? Teman-teman, adakah yang tertarik untuk membeli? Tadi kan disebut-sebutkan harganya. Ada nih, ada dua versi. Bagi kawan-kawan yang mungkin tertarik, siapa tahu kan penasaran isinya. Ini hasil penelitian dari trio RRT, teman-teman. Dari Rismond, Roy Suryo, Tifa. Mari kita baca tanpa bohir. Hanya ganti ongkos cetak. Begini cara memesan buku Jokowi white paper. Versi koleksi Rp500.000. Versi ekonomis Rp250.000. Pre-order. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kenapa jadi akhirnya endingnya malah jualan buku nih? Apakah ini mereka tidak takut? Senjata makan tuan ibaratnya. Dengan melalui buku ini nanti, malah hal ini yang bakalan menjerat mereka mendapatkan hukuman yang lebih berat. Seperti yang kita tahu kan, proses penyidikan atas laporan Pak Jokowi ini sudah sangat lancar sekali. Tinggal mengumumkan siapa-siapa saja nantinya yang jadi tersangka. Sudah ada 12 orang yang calon tersangka. Namun menunggu pengumuman dari pihak kepolisian. Mengumumkan siapa di antara itu nanti yang berhasil mengenakan rompi orange. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian trik-trik licik yang digunakan oleh orang-orang ini mengenai keseruan baru yang diciptakan oleh kubu Roy Suryo CS ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.